Well, I personally have been speaking with a few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything. So I don't know if I need to say a name, but I am busy with it. I can say one name perhaps. It's Jair Ridawal. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized as soon as possible. I don't know, he just glides over the pitch, so he's more with the body feints. Jairo Ridawal sudah siap menjalani proses naturalisasi. Ia tak sabar ingin berkolaborasi bersama Tom Hey untuk mengejar poin sebanyak mungkin agar dapat lolos otomatis menuju Piala Dunia. Marcelino dan Eliano Reinders akan berkolaborasi dan dituntaskan oleh Ole Romeni. Trio lini depan skuad Garuda tersebut sekaligus akan jadi senjata mematikan yang tengah dipersiapkan di laga yang tersisa. Dulu turnamen akbar Piala Dunia hanyalah sebatas mimpi di siang bolong bagi Indonesia, dan kini pintu gerbang Piala Dunia sudah berada di hadapan Indonesia. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi membuka fakta baru. Ternyata Indonesia menjadi negara yang paling berpeluang lolos otomatis ke Piala Dunia. Berikut realistis skema hitungan Indonesia agar dapat lolos otomatis ke Piala Dunia. Thousands of passionate fans in Jakarta and become the lowest ranked team ever to qualify for a FIFA World Cup. Di 4 laga yang tersisa, skuad Garuda dipastikan akan tampil berbeda dengan tambahan amunisi baru sejumlah pemain grade A, sekaligus mematangkan strategi serta chemistry pemain. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita update selengkapnya yang sudah kami rangkum. Day for all those people, everybody's watching us. They're already proud that we made it so far. But this is not the end for us. I really believe that. Believe in each other. Believe in your teammate. Because of this, we are brothers. We are brothers. We are one family. We fight for each other. We are fighters. We are warriors. We are one team. One family. Bocoran soal pemain gelandang baru yang dipersiapkan untuk melawan Australia dan di sisa laga setelahnya. I can say one name perhaps. It's Jair Ridawal. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized as soon as possible. Lalu bagaimana dengan Jairo Ridawal? Untuk pemain yang satu ini, tidak perlu diragukan lagi. Gelandang berusia 28 tahun tersebut bisa diduetkan bersama Tom Hey untuk mengisi lini tengah, menyuplai bola serta mengatur ritme permainan timnas Indonesia. Untuk lini depan skuad Garuda sendiri, sudah ditegaskan, timnas Indonesia akan tampil berbeda di 4 laga yang tersisa. Dengan menyempurnakan lini tengah serta lini serang timnas Indonesia, PSSI sudah menyiapkan amunisi yang jauh lebih baik untuk berduel melawan Australia. Untuk lini depan skuad Garuda nantinya, ini jadi pembahasan yang menarik. Pasalnya, selama ini timnas Indonesia sangat bermasalah dalam menyelesaikan peluang, sedangkan timnas Indonesia sering mendapat peluang yang baik, namun kerap gagal dikonversi menjadi gol. Kehadiran Ole Romeni di lini serang skuad Garuda akan jadi senjata mematikan lawan. Pemain lincah dibekali skill tinggi yang masih berusia 24 tahun tersebut, sementara waktu akan menggantikan peran Ragnar Oratmangun yang harus menjalani akumulasi kartu. Ole Romeni bisa bermain sebagai winger kanan, ia juga bisa berperan sebagai striker atau ujung tombak skuad Garuda, tergantung strategi serta pola racikan sang pelatih. Kehadiran Ole Romeni tentu menjadi angin segar skuad Garuda, pemain yang sudah lama dinantikan, dengan performa impresifnya, dibekali dengan skill tinggi serta kelincahannya akan menjadi daya gedor baru timnas Indonesia. Ole Romeni bisa berkolaborasi bersama Marcelino Ferdinand dan Eliano Reinders. Ketiga pemain tersebut memiliki skill serta kelincahan untuk mengacak-acak pertahanan lawan. 3 pemain tersebut, Ole Romeni, Marcelino Ferdinand dan Eliano Reinders, untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Mengingat kedua pemain tersebut memiliki skill dan kemampuan untuk mengacak-acak pertahanan lawan. Untuk alternatif lini depan skuad Garuda, sebelah kanan diisi oleh Marcelino Ferdinand, sebelah kiri diisi Eliano Reinders, lalu ujung tombak diisi oleh Romeni, yang mana ketiga pemain potensial memiliki kelincahan serta dibekali skill yang mumpuni. Kolaborasi ketiga pemain lincah lini depan seperti Ole Romeni, Marcelino, dan Eliano, yang bahkan siapapun belum pernah menyaksikan jika ketiga pemain tersebut diturunkan secara bersamaan untuk berkolaborasi membongkar pertahanan lawan.
Dengan dukungan jenderal lapangan tengah Tom Hei berkolaborasi bersama Hairorye Dewal, untuk mengatur ritme permainan, di 4 laga yang tersisa, sesuai dengan rencana matang PSSI, dimulai di laga pertamanya nanti saat berduel melawan Australia, timnas Indonesia dipastikan akan tampil berbeda. Dengan kehadiran sejumlah amunisi baru yang sudah dipersiapkan, lini tengah serta lini serang skuad Garuda dipastikan akan lebih produktif. Pemain inti dan pemain pelapis memiliki kualitas yang sama. Di laga berikutnya, lini per lini skuad Garuda akan lebih sempurna, dengan materi pemain yang jauh lebih mewah. Akankah timnas Indonesia mampu beri kejutan besar di 4 laga yang tersisa, untuk merebutkan urutan kedua dengan menggeser Australia? Menarik untuk dinanti. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan, ia merupakan pelatih yang lebih menekankan permainan ball possession, dengan taktikal menyerang total football. Is our back line. I think our defensive line is one of Indonesia's strengths. But in attacking football, we talked about this slightly a little bit, where if you're playing attacking football, you really have to have a lot of trust in your back line. Is this something that you see as a benefit for us, because we do have a strong defensive line, that this is something that will be benefiting your playing style? Absolutely, it's very important to have a good back 3 or back 4 or back 5. But the most important thing is that confidence with the ball, because I love to have the ball, and what Johan Cruyff always said, you can't score when you don't have the ball. It's very difficult to say what lacking or what are you doing very good. I need to be in the team, I need to work with the team, and if we work with the team, I can say what we can do better or what's already good. So it's for me very difficult to say. Of course, you see the talented players, they have talent, and I know that we can elevate them to a different level. I know that for sure. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jelas mengatakan, ia merupakan pelatih yang lebih menekankan permainan ball possession, dengan taktikal menyerang total football. Walau ia baru menganalisa permainan timnas Indonesia, bahkan ia mengaku bahwa materi pemain timnas Indonesia sangat bagus. Ia merasa sangat bersemangat meningkatkan kualitas permainan total football para pemain timnas Indonesia. Bahkan ia juga menilai, para pemain keturunan memiliki kecenderungan dalam penguasaan bola dan menguasai permainan, dan ini menjadi nilai lebih untuk dimaksimalkan, untuk sesegera mungkin, mengubah filosofi permainan dari sebelumnya. Permainan timnas Indonesia sebelumnya cenderung defensif dengan strategi counter-attack. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, ia akan mengembalikan jati diri para pemain keturunan dengan kecenderungan total football. Ia juga mengaku, pertahanan Indonesia sudah sangat baik, tinggal mengubah taktikal total football secara efektif dan dinamis. Patrick Kluivert juga mengatakan, ia lebih cenderung menggunakan formasi menyerang 4-3-3, atau 4-2-3-1, dan 3-5-2. Semua formasi tersebut merujuk dengan taktikal menyerang, dan formasi itu disebut lebih efektif dalam melakukan transisi serangan ke pertahanan, begitupun sebaliknya. Lebih lanjutnya, walau belum melatih, namun Patrick Kluivert sudah dapat memahami karakter para pemain keturunan yang lebih cenderung dengan gaya permainan total football. Namun ia juga mengaku, semua pengambilan keputusan nantinya akan ia diskusikan bersama para pemain untuk menemukan pola permainan yang mereka inginkan. Namun, strategi permainan yang akan berjalan lebih beragam, dengan pergerakan yang lebih dinamis. Semua itu tetap di bawah komando strategi Patrick Kluivert, yang juga akan dibantu asistennya, juru taktik handal asal Belanda, Alex Pastoor. Dengan menambah 7 hingga 9 poin lagi, secara otomatis, Indonesia berhak lolos ke Piala Dunia. Apalagi di pertandingan Indonesia mendatang, bisa dipastikan, striker lincah dan tajam kelas dunia seperti Ole Romeni, diproyeksikan sudah bisa bergabung skuad Garuda saat menghadapi Australia dan semua laga yang tersisa. Bahkan, bukan hal yang mustahil, jika Indonesia nantinya mampu menahan imbang atau bahkan menumbangkan Jepang di kandangnya, mengingat materi pemain skuad Garuda sudah semakin sempurna, dengan kehadiran Ole Romeni, Kevin Dix, Max Hilgers, dan mungkin akan ada kejutan lagi dari PSSI, untuk menambah kreator serang agar dapat membantu Tom Hei menyuplai bola serta mengatur ritme pertandingan. Untuk lini belakang, skuad Garuda sudah sangat solid, begitupun di lini tengah PSSI tengah mencari alternatif amunisi berkualitas lainnya. Untuk lini depan akan semakin garang, dengan kehadiran Ole Romeni yang berkolaborasi bersama Ragnar, dengan pemain penunjang lainnya, seperti Marcelino bahkan Eliano Reinders. Mereka semua merupakan pemain yang memiliki ketenangan serta skill yang mumpuni untuk dapat mengacak-acak
pertahanan semua lawan di laga yang tersisa. Di laga berikutnya, skuad Garuda dipastikan tampil berbeda. Lini depan yang sempat tumpul, akan segera disempurnakan dengan kehadiran Ole Romeni yang memiliki ketajaman disertai dengan skill tinggi yang akan berkolaborasi bersama Ragnar Oratmangun. Di lini belakang akan diisi benteng kokoh level Eropa, seperti Jay Izes, Kevin Dix, Mes Hilges dan Rizky Ridho. Begitupun di lini tengah, yang sudah diisi oleh motor serang level tinggi, Tom Hey yang siap menyuplai bola untuk Ragnar dan Ole. Mereka siap berkolaborasi mengacak-acak semua lawan yang dihadapi. Bisa dipastikan, di pertandingan berikutnya, skuad Garuda akan tampil berbeda, dengan target besar menuju pentas dunia, yang akan terukir sebagai sejarah negara Asia Tenggara pertama yang mampu menembus Piala Dunia. Selain dari itu, hasil positif tersebut juga akan merembet ke sisi hal positif lainnya, sebab kini pamor timnas Indonesia tengah menjadi sorotan media dunia. Semakin menarik untuk dinanti perkembangan timnas Indonesia di pertandingan berikutnya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.